Okay, hello everyone. Hey, thank you so much. And I'm so happy to meet you all and also meet with Mbak Laila here as our mentor for CapCut mini course. And we would like to um, start our last meeting, last sessions, or maybe last module for our CapCut mini course. And we are so happy because we finally start our last meeting of CapCut mini course. So how do you feel that? How your experience exploring the CapCut so far? Because we almost like for more than 2 months to learn about the CapCut. So we are so curious about the progress, and we are happy here because we have Mbak Laila here, and Mbak Laila has prepared a lot of things, a lot of insight about the CapCut. Also, she has also prepared the presentations to you based on her experience in editing. So without further ado, let's talk about the CapCut mini course. And wait, before I start the meeting with Mbak Laila, I would like to inform you about our agenda for the sessions. What we would like to learn. The first, we would like to learn about planning with storyboard. So we will make a script making the script structure for the video, starting from the hook and start from the body and also the CTA or call to actions. And we would like to break down the video into 5 key scenes or several scenes. And we have to choose the match for the each part for the each script in a storyboard. And also we can use Canva or other template to create the storyboard. So this is very interesting part for you to create the good storytelling, the good storyboard from Mbak Laila. And we would like also jump to the final video assembly. And Mbak Laila also will inform about her experience, how to combine and edit the clips into the full video, make a polish like transitions, effect, and other final touch, and also how to export in vertical format and other format too. And also we would like to adapt the video for any other platforms like TikTok, Instagram Reels, and also YouTube's Short. How we can combine the video, the storyboard video, and transform it into the different formats and different platforms. So this is also the good one too, because you will understand, you will learn how to adapt with other platforms, especially the popular ones like IG Reels, TikTok, and Shorts. And the last but not least, we would like to inform you about how to publish, promote, and also what's the next step. So this is also the interesting part because you will try to learn not only the video but also how to make the beautiful, the engaging thumbnail, because this is also the good one, the important one, because when we put the video in the feed, for example, we would like to attract the people, attract the audience to tap and to look into your video. So this is also the good one for you to understand. And also we would like to explore about the hashtag for reach and also upload for different platforms. So this is very, very a good one for you to explore. Okay, let's start our sessions with Mbak Laila here. Hello, Mbak Laila, how are you? Hello, I'm good. How about you? Yeah, thank you. I'm very good too, and I'm so happy because we would like to start the last sessions, and
Yes, finally we did. We have in the last sessions, yeah. And for you guys, we would like to start the sessions in Bahasa. But if you have any difficulties with with Bahasa Indonesia, I suggest you to use some third-party applications or helping tools to translate the sessions so you can get the captions in English or in other language that you feel comfortable with. So thank you so much, Mbak Laila. This is your time. I over to you. Okay, thank you, Mbak Nurul. And hello everyone, welcome back to CapCut, from beginner to pro. And this is our last session ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam banyak hal gitu. Okay, and still with me Laila Rahma from batch 12, and I hope you are doing well today and ready to dive into another fun and practical session. And as Mbak Nurul mentioned before, we will learn so many things today. And let's get started. Okay, from the first one. Nah, jadi yang pertama itu sebelum kita membuat video, sebelum kita mengedit video, tentu saja kita harus merencanakannya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara merencanakannya itu? Yaitu dengan storyline dan juga storyboard gitu ya. Nah, storyline ini adalah narrative core or the plot of your video. Jadi di sini kita akan membuat alur ceritanya gitu. Jadi apa yang ingin kamu sampaikan, kamu susun di sini dan dari storyline ini yang akan menentukan dari apa namanya alur dari awal sampai akhir video tersebut gitu. Lalu dilanjutkan dengan storyboard. Nah, storyboard ini adalah kita akan kan dari storyline yang sudah kita buat. Nanti akan ada contohnya juga, dan dengan storyboard ini bisa membantu untuk memvisualisasikan gitu dari apa rangkaian storyline yang sudah kamu buat gitu. Namun biasanya kalau aku sendiri tidak menggunakan storyboard untuk short video ya, kayak untuk Reels atau untuk TikTok itu cukup dengan menggunakan storyline saja. Biasanya storyboard ini digunakan untuk video yang kayak lebih panjang gitu. Misalnya kita bikin video campaign atau misalnya kita mau bikin video komersial gitu. Jadi biar lebih detail gitu. Si storyboard ini akan sangat-sangat membantu. Nah, lalu selanjutnya dalam apa namanya setelah kita membuat storyline-nya kita breakdown lagi nih menjadi hook, body dan juga CTA gitu ya. Jadi tujuan dari hook ini adalah biar apa namanya kita membuat audiens itu tertarik dengan video yang akan kita sampaikan. Jadi 3 sampai 5 detik pertama itu sangat-sangat krusial yang akan membuat audiens akan stay atau lanjut scroll ke video lainnya gitu. Makanya di sini kita harus membuat hook yang benar-benar menarik gitu. Bisa dengan kita membuat pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu, atau kita bisa memberikan janji, atau kita ngasih data yang mengejutkan gitu kan. Ya hal-hal yang seperti itu yang bikin orang penasaran gitu, apa nih detik selanjutnya dia akan ngomongin apa, kayak gitu. Nah, lalu di sini common mistake yang dilakukan adalah kita tidak membuat apa namanya hook yang clear gitu ya. Jadi si hook-nya itu lemah. Jadi akhirnya si audiens ini akan lanjut scroll ke video lainnya gitu ya, bukannya stay di video kita. Lalu untuk body ini adalah tujuannya to deliver the main information, tutorial or story gitu ya. Itu adalah tujuannya, dan isi dari body adalah jawaban dari hook yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Baik itu solution steps, product details or key points gitu. Jadi ini adalah apa namanya yang utama dari rangkaian yang kita buat dalam video tersebut. Lalu ada CTA atau call to action. Di sini tujuannya adalah untuk memberi tahu audiens apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu ya. Jadi kayak ajakan lah gitu. Apakah
like, comment, subscribe, share gitu, atau misalnya shop now, check out, dan lain-lain gitu. Jadi kita harus memberikan instruksi yang jelas kepada audiens kita gitu. Apalagi kalau misalnya video kita ini untuk apa namanya conversion gitu ya, CTA-nya itu harus jelas. Nah, di sini kita akan breakdown video menjadi ke dalam 5 scenes gitu ya, apa namanya, dari yang sudah kita bahas sebelumnya itu ada hook, ada body, dan juga CTA-nya. Namun untuk body-nya sendiri ini kita bagi lagi menjadi 3 poin gitu ya. Jadi kalau untuk, apa namanya, si body yang pertama atau poin pertama ini kita lebih fokus pada ya udah kita baru perkenalan dulu, kayak kita ngasih sneak peek dulu nih apa yang akan dibahas selanjutnya, gitu. Terus yang selanjutnya ada, poin yang 2 di sini adalah detail core-nya gitu ya, yang mau kita sampaikan sejelas mungkin dari poin-poin dari, apa namanya, materi utama gitu. Lalu kalau yang terakhir closing atau conclusion itu adalah, apa namanya, kesimpulan dari materi atau dari video yang kita buat itu apa isinya. Nah, yang terakhir itu CTA, ya seperti yang tadi sudah di-mention, berisi call to action ya, baik itu ajakan ataupun di sini kita bisa menambahkan logo di ending video kita. Nah, ini adalah salah satu contoh dari skrip yang sudah saya buat ya, di sini bisa dilihat hook-nya ini adalah ide side hustle yang gampang banget, cocok buat budak korporat, ibu rumah tangga, atau mahasiswa. Jadi ini tuh bener-bener, to the point gitu. Ide side hustle yang gampang banget, kan orang jadi penasaran, "Ah, apa nih? Emangnya sekarang ada ya side hustle yang gampang?" Gitu. Terus kan banyak juga orang yang, berpikir bahwa untuk side hustle tuh masih misalnya ada batas umurnya gitu kan, terus atau misalnya harus lulusan mana dan lain-lain. Nah, di sini langsung dikasih tahu ini tuh cocok untuk semuanya gitu, baik budak korporat, ibu rumah tangga maupun mahasiswa. Nah, terus untuk body atau poin yang pertama adalah di sini aku perkenalan dan juga nge-spill dikit gitu ya dari apa yang akan dibahas. Lalu yang selanjutnya poin body atau poin 2 di sini adalah core dari pesan yang ingin kita sampaikan, ya di sini misalnya aku tulis, pertama virtual assistant, ada banyak banget services yang bisa kamu tawarin gitu ya, bla 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 bla. Kedua apa, ketiga apa. Lalu yang terakhir, di closing atau conclusion di sini kita ngasih, apa namanya, kesimpulan gitu ya. Jadi, ngasih tahu bahwa ingat ketiga ide ini tuh nggak butuh modal yang besar, cuman butuh kemauan dan juga konsistensi, kayak gitu. Terus nanti bisa ditambahkan juga CTA-nya. Nah, dari 3 ide ini mana nih yang tertarik untuk kamu coba-coba, komen VA, affiliate, atau digital di bawah. Jadi ini kan lebih ke, konten edukasi ya, jadi lebih, CTA-nya ke interaksi aja. Kira-kira dari 3 yang sudah disampaikan ini mau pilih yang mana nih? Mau VA, affiliate, atau, produk digital? Seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya, saat kita memvisualisasikan dari skrip yang sudah kita buat, kita harus, make sure bahwa sesuai gitu, apa yang diomongin dengan apa yang divisualisasikan, kayak gitu. Misalnya saat kita, apa namanya, sebut si hook-nya gitu ya, harus memvisualisasikan benar-benar dari problemnya. Misalnya, hook tersebut mengandung atau kalimatnya ada ketakutan atau bikin kaget. Nah, itu dibarengi dengan ekspresi kita gitu. Terus kalau misalnya misalnya solusinya tersebut adalah step by step-nya itu nanti kita ada kasih gambar misalnya grafiknya gitu kan atau videonya, kayak gitu. Terus, saat kita memberitahu CTA itu bisa dengan kita tambahkan stiker gitu ya, misalnya stiker, subscribe, like gitu, dan kita bisa sambil nunjuk-nunjuk kayak gitu. Nah, pokoknya yang harus kalian, pastikan bahwa, visual yang ditampilkan itu
tidak membosankan ya. Apalagi kalau misalnya untuk di TikTok atau di Reels, karena retention time itu benar-benar sangat berpengaruh. Nah, kalau misalnya video-videonya talking head, gak apa-apa, it's okay banget. Tapi nanti kamu bisa mainin dengan B-roll, atau misalnya kita mainin dengan eh, typography yang pindah-pindah, atau misalnya dengan sound effect, dan yang akan kita bahas selanjutnya. Gitu. Nah, em, ini nanti saat kita membuat storyboard itu kita bisa menggunakan Canva ya, seperti yang sudah di-mention sebelumnya dari Mbak Nurul gitu ya, kita bisa menggunakan Canva karena di Canva ini apa namanya sudah tersedia semuanya gitu. Kita bisa menambahkan scene number, kita bisa nambahkan visual or sketch-nya mau seperti apa, terus kita tambahkan script and dialognya seperti apa gitu kan. Nah, ini adalah salah satu yang pernah saya buat gitu ya. Misalnya ini semuanya pakai pakai Canva dan juga AI gitu kan. Kalau misalnya dulu mungkin aduh kita harus menggambar manual atau kita harus mencari foto yang sesuai gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal nge-prompt aja visual apa yang ingin kita tampilkan, kita tulis nanti di AI-nya nanti akan muncul. Lalu kita bisa masukin ke Canva yang kita buat gitu ya. Jadi kayak nanti scene-nya apa, terus di sini detailingnya apa, kayak gitu. Kurang lebih contoh detailnya seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang apa namanya si CapCut-nya ya. Kayak di sini aku akan buka dulu CapCut-nya. Ada satu video yang sudah eh, aku persiapkan buat teman-teman. Jadi di sini kita tidak akan apa namanya tidak akan praktek lagi kayak yang sebelumnya. Jadi ini lebih nge-breakdown apa saja apa namanya animasi atau transisi yang saya gunakan gitu ya. Oke, saya izin share screen lagi. Udah terlihat ya. Oke, nah ini kita coba play ya. Asal buat cuan seperti bermata, berdepan orang mahasiswa pokoknya nggak ada batasan. Agak nge-lag ya. Coba ulangin. Asal buat cuan seperti bermata, berdepan orang mahasiswa pokoknya nggak ada batasan. Yuk kita bahas pertama. Ada banyak banget services yang bisa kamu tawarin, mulai dari data entry, data manager, social. Coba kalau di sini. Ini kita hasil buat ngasilin cuan bisa buat ibu rumah tangga, udah korporat, mahasiswa pokoknya nggak ada batasan. Yuk kita bahas pertama. Ada banyak banget services yang kok nge-lag ya? Ini kita hasil buat ngasilin cuan bisa buat ibu rumah tangga, udah korporat, mahasiswa pokoknya nggak ada batasan. Ya, kita bahas dulu sampai situ ya. Jadi di sini ada kalau apa namanya teman-teman lihat yang di awal itu aku ada nge-shake si handphonenya lalu dibarengi dengan eh, apa namanya sound effect punch ya. Kalau misalnya di sini bisa terlihat. Jadi itu adalah aku menggunakan visual hook sebelum aku pakai apa namanya hook dari si judulnya itu sendiri gitu ya. Yang tujuannya adalah bikin orang kaget dulu, "Oh, apa nih?" gitu kan. Terus dia akan nunggu selanjutnya aku akan ngomong apa gitu. Ini hasil buat ngasilin cuan sama gimana. Nah, lalu di sini kita memainkan typography gitu, di mana munculnya satu persatu dan akan berpindah-pindah, yang mana ini akan membuat retention time kita lebih panjang gitu, karena audiens saat nonton videonya ini akan matanya tuh akan terus-terusan mencari teksnya gitu, ngikutin teksnya.
Lalu, nah, selanjutnya, nah di sini apa namanya? Aku ngemainin juga yang namanya yang sudah kita bahas kemarin ya, yaitu apa namanya? Keyframe ya. Keyframe-nya ini aku memainkan scale-nya gitu dari 100 ke 124. Tadi terlihat kan dari yang agak jauh semakin lama semakin mendekat. Nah, itu tuh ini kan aku tipenya talking head ya, tapi biar audiens tidak bosan gitu dengan videonya, maka kita bisa ngemainin si keyframe itu. Kayak gitu. Lalu si tulisannya yang tadi aku bilang tipografinya berpindah-pindah. Nah, terus nggak ada batasan umur. Nah, saat saat aku mention nggak ada batasan umur, ini di highlight ya, di highlight dan juga ditambahkan sound effect apa namanya kayak pencil line gitu ya, yang mana buat ngasih tahu ini tuh penekanan bahwa set hasil ini tuh nggak ada batasan umurnya loh, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada transisi ya. Di sini ada transisi, teman-teman bisa lihat. Nah, transisi yang dipakai adalah yang ada di sini glare to. Ini yang sering aku pakai gitu. Kalau itu sih sebenarnya tergantung dengan style masing-masing sih ya, lebih suka yang mana gitu. Nah, terus ini masuk ke body point 1 tadi ya, di mana perkenalan dan juga spill tipis-tipis dari materinya. Di sini aku memperkenalkan diri aku, gitu kan. Nah, terus langsung masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Pertama, virtual assistant. Nah, virtual assistant ini juga di bold lagi nih ya. Di bold lagi. Kelihatan nggak ya? Nah, kayak gitu. Jadi si ininya berpindah-pindah, apa tulisannya berpindah-pindah. Jadi nggak terus di situ aja kan? Oke. Coba aku cari video yang sudah jadinya deh ya, biar tidak nge-lag. Sebentar, biar kita enak ngejelasinnya. Nah, sebentar, sebentar. Hmm. Nah, oke, kita share lagi. Oke ya, kita ulangin lagi. Ini saya hasil buat ngasih cuan sebetulnya karena beberapa orang masih pokoknya dan akan yuk kita bahas pertama virtual. Nah, saat aku bilang pertama virtual assistant. Dan ini kan perpindahan cepat ya. Tek 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 tek. Jadi info nih buat teman-teman bahwa retention time orang-orang saat ini itu kayak fokusnya cuman bisa 5 sampai 8 detik aja. Makanya di sini disarankan bahkan kreator-kreator apa namanya kreator-kreator TikTok tuh menyarankan kayak selalu ada perpindahan atau transisi atau sound effect yang digunakan per 3 detik gitu yang bikin orang tetap mau untuk nonton di video video tersebut gitu. Nah, ini virtual assistant di kita highlight gitu kan karena kita sebagai apa VA yang ingin memberitahu bahwa ini bisa menjadi side hustle yang menjanjikan juga loh gitu. Bisnis yang bisa kamu tawarin mulai dari data entry, data manager, social media. Lalu selanjutnya ini dimasukin juga B-roll ya, B-roll dari
kegiatan sebagai virtual assistant tuh ngapain gitu ya kan, kita sebagai virtual assistant biasanya laptopan, meeting gitu ya, baik itu dilakukan di rumah, di kafe atau dimanapun gitu ya. Dan untuk si tipografinya lagi-lagi kita mainkan juga seperti ini. Nah, terus di sini aku ada ngasih info bahwa di mana nih kalian bisa mendapatkan job untuk sebagai virtual assistant. Nah, di sini kayak di insert aja nih teksnya, yang mana ini bisa menjadi poin si audiens akan nge-save video kita gitu, karena ada informasi yang oke nih yang harus mereka keep gitu. Dan ini ditampilkannya sangat-sangat sebentar gitu. Jadi orang akan rewatch sampai akhirnya nge-save gitu. Biar nanti dia akan nonton ulang lagi. Nah, terus eh kedua, tuh tiba-tiba aku mendekat gitu. Nah, itu balik lagi ke tadi untuk mempertahankan retention time kita gitu. Selain komposisi tipografinya dengan kita berpindah-pindah posisi itu juga akan membantu apa namanya video semakin menarik gitu. Nah, di sini kita masukin lagi B-roll dan juga ditambahkan stiker-stiker. Nah, eh, kurang lebihnya seperti itu untuk apa namanya penggunaan dari apa namanya caption atau subtitles gitu ya. Terus penggunaan stiker di sini. Ya kan, penggunaan stiker, lalu penggunaan apa namanya transisi gitu ya, penggunaan keyframe. Jadi ini yang kemarin sudah kita pelajari bareng-bareng, kita aplikasikan di sini gitu ya, di editan video kamu nantinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya tinggal dimainkan aja di sini ya. Kalau untuk transition di sini nanti pilih mana yang kamu suka, atau mau menambahkan efeknya juga boleh, atau misalnya mau apa namanya ya, ini untuk auto caption ya, just info kalau misalnya biar kamu nggak ngetik satu-satu dari apa yang diomongin sepanjang ini, tinggal masukin apa klik klik auto caption aja gitu. Ini kurang lebih untuk contoh videonya. Nah, lalu untuk em, mengekspornya kita tinggal di sini aja sih, export yang ada di ujung sini. Terus kalau misalnya semuanya sudah sesuai gitu ya, ya udah nanti tinggal apa namanya? Ininya kalau aku sih ya udah langsung aja karena ini udah sesuai. Terus ya udah deh, export dan akan otomatis tersimpan. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah tentang em, oke, sebentar. Oke, yang selanjutnya kalau misalnya video yang kita buat mau ditambahkan dengan trending sound gitu. Itu boleh banget juga, tapi take note bahwa harus apa ya, tetap bisa masuk, harus relevan. Jadi nggak semua sound di TikTok atau di Reels itu bisa kita ikuti trennya gitu. Karena kan balik lagi sesuai dengan karakter dari eh, video kita gitu ya. Nah, di sini ada contoh dari beberapa video TikTok aku gitu ya, yang menggunakan sound TikTok viral maksudnya ya. Nah, ini
Misalnya yang ini kemarin tuh lagi kalau di FYP aku lagi rame lagu eh Nobody. Jadi ini bisa kayak kita masukin bikin video super simple aja kayak ya udah tinggal tambahin teks yang sesuai dengan remote working atau dengan WFH atau dengan virtual assistant gitu ya, konten-konten edukasi seperti itu. Lalu yang selanjutnya juga ada nih yang kayak gini, video tren ini biasanya menampilkan dari eh, kesuksesan atau apa ya, kayak sesuatu yang menyenangkan lah gitu. Dan biasanya kalau video-video tren itu ya nggak apa namanya nggak yang ribet gitu editingnya. Hanya masukin footage, terus texting, terus ya udah deh gitu. Contoh lainnya, nah, em, ya sebentar kita coba lihat ya apakah ada lagi. Nah ini sih. Nah itu kayak apa namanya dari, aduh duh, dari lagu trending bisa ditambahkan dengan scene-scene yang sekiranya ya sesuai gitu ya. Nah lalu selanjutnya untuk apa namanya untuk membuat thumbnail ya biasanya kalau misalnya aku pribadi itu udah sekalian atau apa namanya dari saat editing jadi tidak membuat apa namanya foto yang terpisah lagi gitu jadi sudah ada di dalamnya. Nah ini adalah thumbnailnya kalau misalnya teman-teman perhatikan. Nah ini adalah yang aku pakai untuk thumbnailnya nih. Nah sini jadi ya udah saat upload ini yang dijadiin cover atau yang dijadiin thumbnailnya gitu ya. Kayak gitu. Ini adalah cara cepat aja sih sebenarnya biar tidak perlu lagi apa namanya edit-edit lagi gitu. Jadi ya udah langsung aja semuanya dilakukan di CapCut ini. Seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen juga untuk aku kayaknya mau bikin di Canva lagi deh terpisah. Nah, itu juga boleh sih. Jadi ya tergantung dengan karakter teman-teman masing-masing aja gitu pengennya seperti apa gitu. Nah, misalnya kalau misalnya kalau apa namanya ngedesain lagi gitu ya thumbnailnya. Sini ada contoh eh yang aku buat untuk di Instagram, contohnya seperti ini. Oke. Nah, contohnya yang ini ya. Jadi kayak kita bikin kolase lagi fotonya gitu kan. Atau dibikin seperti ini kan. Enak ya jadi virtual assistant misalnya. POV you are social media manager gitu. Terus kayak this is what happen when you start posting content consistently. Gitu. Jadi atau harus dibikin seperti ini. Gitu. Jadi ya dipilih aja mau bikin thumbnailnya itu yang seperti apa kayak gitu. Lalu selanjutnya
Oh ya, untuk menggunakan hashtag atau untuk menggunakan video sound viral itu sebenarnya teman-teman bisa banget untuk cari di yang namanya kalau untuk di TikTok ya, TikTok Creative Center nih, contohnya seperti ini. Jadi, semuanya sudah ada di sini gitu. Nanti teman-teman tinggal, ketik aja TikTok Creative Center dan nanti login ke TikToknya masing-masing. Nah, di sini mereka sudah ada hashtag-nya, terus songs yang lagi happening, terus kreator yang lagi naik gitu kan, TikTok videonya seperti apa. Ini contohnya kita klik yang songs. Nah, di sini kelihatan nih dan juga ada analitiknya. Nah, ini adalah beberapa, sound-sound yang lagi banyak banget dipakai gitu. Nah, terus kalau misalnya mau mencari hashtag gitu ya, tapi tentu saja hashtag ini pun harus disesuaikan dengan, kita punya video ya. Nah, ini yang lagi rame aja nih, yang mungkin bisa dipakai anak kayak lagunya Rizky Febian yang lagi rame gitu kan, "Alamak," makanya di sini ada hashtagnya di sini. Kayak gitu. Terus kayak Siva Haju lagi rame, dia dilamar gitu kan, ada di sini. Seperti itu. Lalu kreator-kreatornya siapa aja nih yang lagi rame, yang mungkin nanti sesuai dengan niche-nya kamu gitu ya. Nah, bisa nih ngecek juga di sini. Pokoknya semuanya sudah cukup lengkap sih di sini. Dan note kalau misalnya untuk, hashtag itu nanti teman-teman bisa pakai cukup 5 aja sih, 5 hashtag, jangan terlalu banyak juga yang sekiranya itu benar-benar sudah, mewakili dari video yang kamu bikin. Nah, misalnya, dari ini nih video terakhir yang aku buat, di sini hashtag-nya adalah ya, teman-teman lihat di sini ada WFH life, remote works, remote job, kerja di rumah, virtual assistant gitu. Jadi si hashtag ini yang memang relevan dengan isi videonya seperti apa. Udah deh, kurang lebih seperti itu. Kira-kira nah, dari teman-teman apakah sudah mendapatkan pencerahan nih dari berbagai macam yang sudah kita bahas ya dari pertama lesson pertama sampai lesson terakhir ini. Semoga aja dari apa yang disampaikan nanti bisa dipraktekkan sama teman-teman dan juga bisa explore lebih lagi, videonya lebih menyenangkan, videonya lebih playful, videonya lebih banyak yang nonton gitu ya. Kurang lebih dari aku sih sekian, mungkin aku kembalikan lagi ke tim SGB. Silahkan. Thank you so much udah sharing-sharing terkait materi dari CapCut and then I hope you all can learn and then I got some new ideas especially for the CapCut, how to edit and then how to see the analytics and then don't be afraid to get creative and then be creative with all aspects such as keep exploring the tools and then try out the new edits. And if you're keen to see, maybe we can see you in the next course or other course. Thank you so much.